lagi nih di podcast kesayangan kita. Nah, sebelumnya boleh kenalan dulu nggak sih kita dari mana podcastnya? Pastinya. Oke, kita kenalan ya. Kita dari The Muslimah Center. Oke, sebelum kita berpodcast nih, kita boleh kenalan dulu nggak sih kak? Boleh banget dong. Halo kalian semuanya, aku Zaina Zainul Muna dengan NIM 25040530122. Halo, aku Wulan Anggraini Suslowati dengan NIM 25040530124. Halo semuanya, kenalin aku Lutfiana Ivanavia dengan NIM 25040530057. Halo semua, aku Amanda Yulianti dengan NIM 25040530086. Oke, perkenalan ya dari kakak dulu. Saya Wulan. Oke, aku Kak Via. Baik, salam kenal ya kak. Iya. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan topik yang sangat menarik. Apa tuh? Dengan topik, boleh nggak sih dalam Islam perempuan itu bekerja? Menurut kakak gimana ya kalau perempuan itu bekerja gitu di dalam Islam ya, khusus dalam Islam? Menurutku boleh-boleh aja sih Kak. Karena kan perempuan itu kan buat kerja tuh buat diri sendiri nggak sih? Atau enggak buat nambah-nambah kebutuhan di rumah gitu, kayak bantu suami gitu loh. Kalau menurut kakak gimana? Kalau menurut aku, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi oleh suaminya gitu ya Kak. Terus kayak misal dia menghasilkan uang gitu, dan uang itu tuh bakal jadi milik dia sendiri gitu, tidak dibagi dengan yang lain. Apabila ini dibagi mungkin sama anaknya atau orang tuanya, apabila diri dia sendiri berkenan gitu. Kakak tuh pendapat kakak tuh gimana sih tentang perempuan tuh bekerja dalam Islam? Kalau menurut aku sah-sah aja ya kalau misal masih dalam syariat gitu, masih menjaga auratnya, masih menjaga kesuciannya. Menurut aku sah-sah aja kalau memang wanita itu bekerja. Tapi kalau misal membantu aku belum tahu ya. Nanti kita ulik bagaimana sih dalil-dalilnya gitu. Iya kak, kalau di zaman Rasulullah ada nggak sih perempuan yang bekerja? Oh iya nggak sih? Iya dong kak, Khadijah salah satunya. Dia itu juga sebagai pengusaha di zamannya yang memang kaya raya gitu dan terkenal banget di zamannya. Oh iya kak, semisal di masa depan kakak tidak diperbolehkan sama suami kakak untuk bekerja, gimana nih kak pendapat kakak mengenai hal tersebut? Kalau menurut aku pribadi ya kak, kalau misal suami aku nanti nggak bolehin aku untuk bekerja, aku akan tetap patuh gitu sama suami aku. Tapi kalau memang aku beneran pengen banget untuk bekerja, aku akan minta keringanan untuk bekerja gitu. Dan nantinya aku akan diskusi dulu sama suami aku bagaimana besok bekerjanya bagaimana, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu gitu. Nah, untuk Kak Wulan sendiri, gimana nih Kak pendapat Kakak mengenai pertanyaan yang saya lontarkan ke Kak Zaina tadi? Menurut Kakak gimana nih jawaban Kakak? Kalau menurut saya sendiri, saya tuh setuju banget sama pendapat Kak Zaina yang patuh kepada suaminya ya. Tidak terasa kita udah di penghujung waktu nih. Kita udah banyak berbincang-bincang tentang kesetaraan gender. Apakah boleh nggak sih perempuan tuh bekerja? Boleh nggak sih perempuan tuh berpendidikan tinggi gitu? Tadi udah banyak banget pendapat-pendapat kita gitu yang mungkin sudah kecil. Seru juga ya perbincangan kita hari ini. Iya seru banget, selain seru kita juga mendapatkan ilmu baru dan semoga di lain waktu kita dapat berbincang-bincang kembali. Anggapan bahwa perempuan tidak boleh bekerja adalah stigma negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan dan perempuan itu lebih lemah. Oleh karena itu, kesetaraan gender penting untuk diterapkan agar perempuan bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.